Shalom Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pagi hari ini berjudul Nama Tuhan. Keluaran 20 ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Bapak Ibu Saudara, perintah ini mengajarkan pentingnya menghormati dan menghargai nama Allah. Allah melarang umatnya untuk menyebut namanya dengan sembarangan atau secara asal-asalan. Ini bukan sekedar larangan, bukan sekedar perintah, tetapi ini juga melibatkan sikap hati yang akhirnya terpancar melalui tindakan kita. Karena di dalam nama Allah, disitulah ada identitas, ada keagungan, ada kekudusan, dan ada segala atribut yang ada pada Allah. Nama Allah itu mencerminkan sifat-sifatnya yang sempurna. Allah memiliki banyak nama. Ada El Roy, El Shaddai, dan lain sebagainya. Banyak nama Allah karena bahasa manusia itu sangat miskin untuk menggambarkan begitu agungnya Tuhan. Dalam konteks ini, nama itu merujuk pada keseluruhan hakikat dan karakter Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyebut nama Allah, kita juga menyebut atau memanggil hakikat dan karakter dan segala atribut yang dimiliki Allah. Maka kita perlu menyebut nama Allah dengan hormat, dengan rasa takjub, dengan penuh ketundukan. Karena nama Allah bukan saja menggambarkan ciri-ciri karakter, tetapi juga menggambarkan keagungannya yang begitu tinggi. Menyebut nama Allah dengan sembarangan sama saja dengan menggunakan nama Allah untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan Tuhan. Misalnya, saya mendapat pewahyuan dari Tuhan bahwa saya disuruh bercerai dengan istri saya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, membawa-bawa nama Tuhan dengan statement yang begitu bertentangan dengan firman-Nya. Ini begitu menghina Tuhan karena punya motif untuk keuntungan pribadi. Ini begitu mencemarkan nama baik Tuhan, mencemarkan kekudusan Tuhan, mencemarkan yang namanya integritas daripada Tuhan, mencemarkan juga kesempurnaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu hati-hati menyebut nama Allah. Bukan supaya kita ragu, tapi justru kita yakin ketika kita menyebut nama Tuhan, di situ seluruh atribut Allah hadir. Maka nama Allah itu begitu berkuasanya. Ketika nama Allah disebut, di situ Allah hadir dengan segala yang Dia milikinya. Pelanggaran terhadap perintah ini juga sama seperti mengucapkan sumpah palsu, menghujat Tuhan, atau pembicaraan yang tidak pantas dengan Tuhan. Allah begitu ingin namanya dihormati dan tidak dicemarkan oleh tindakan yang tidak sesuai dengan firman-Nya, yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Allah menegaskan bahwa Dia tidak akan membiarkan orang yang menyebut namanya dengan sembarangan tanpa konsekuensi. Ini menunjukkan keseriusan dan kekudusan namanya. Allah ingin agar kita menghormati dan menghargai namanya, karena itu mencerminkan hubungan yang benar dan setia dengan Dia. Perintah ini juga memiliki aplikasi praktis bagi kita hari ini. Kita harus hati-hati dalam penggunaan nama Allah dan menghindari penggunaan yang sembarangan atau tanpa rasa hormat. Mengucapkan namanya dengan benar adalah tanda menghormati dan mengakui akan kedaulatan dan kekudusan Tuhan. Maka dari itu, ketika kita menyebut, kita mendengar suara Tuhan, perlu kita cek dengan firman Tuhan, apakah sesuai atau tidak. Ketika kita memiliki sikap yang penuh hormat terhadap namanya, itu mencerminkan bahwa kita punya hubungan pribadi
dengan Tuhan bahwa hubungan kita itu sudah benar. Karena kita menghormati Dia. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mencatut nama Tuhan itu sama dengan memfitnah Tuhan atas hal buruk yang terjadi pada kita, padahal kesalahan kita sendiri. Seperti misalnya tadi, saya mendengar suara Tuhan bahwa saya harus bercerai dengan istri saya. Ketika perceraian itu terjadi, orang akan melihat, wah, Tuhannya tidak konsisten. Wah, Tuhannya menyakiti perasaan pasangannya. Maka Bapak Ibu Saudara, pesan dari perintah ini mengajak kita untuk memahami pentingnya menghormati nama Allah di dalam hidup kita. Namanya adalah suci dan kudus, mencerminkan keagungannya yang sempurna. Allah ingin agar kita menghormati namanya dari sikap hati kita, dari dasar hati kita yang paling dalam, yang sungguh-sungguh, dengan tindakan yang pantas dan perkataan yang bijaksana tentang namanya. Dalam dunia yang serba terburu-buru, yang serba instan dan penuh pengaruh negatif, seringkali mungkin kita tanpa sadar menyebut nama Allah dengan sembarangan atau tanpa penghormatan. Mungkin kita menggunakan namanya dalam bentuk ucapan yang tidak pantas, sumpah serapah, janji-janji palsu, atau bahkan sikap tidak hormat terhadap nilai-nilai dari nama Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan bahwa nama Allah begitu layak dihormati. Tidak hanya dalam perkataan tapi dalam tindakan kita sehari-hari. Mari kita periksa hati dan pikiran kita. Bagaimana sikap kita ketika kita menyebut nama Allah? Apakah kita dengan bijak menggunakan namanya dalam pembicaraan dan tindakan kita sehari-hari? Atau kita terjebak dalam kebiasaan sembarangan yang tidak pantas dalam menggunakan nama Tuhan? Menghormati nama Allah tidak hanya tentang memilih kata yang tepat, tetapi juga mencerminkan penghormatan yang tulus dari dalam hati kita. Ketika kita memahami kekudusan namanya, kita akan berusaha untuk menghormatinya dalam setiap kehidupan kita. Kita akan berusaha untuk hidup sesuai dengan nilai-nilainya, mengucapkan kata-kata yang membawa kemuliaan bagi namanya, dan berperilaku yang mencerminkan karakternya. Mari kita menghargai pentingnya hubungan pribadi dengan Allah. Ketika kita mengenalnya dengan lebih baik, kita akan mengalami kasih-Nya yang tak terbatas. Dan itu akan membuat kita semakin sadar bahwa namanya begitu agung. Kita akan mengasihinya dengan segenap jiwa, segenap hati, pikiran, dan kekuatan kita untuk menghormati namanya. Semoga perintah ini menginspirasi kita untuk menghormati nama Allah dengan setia dan sungguh-sungguh dalam penggunaan namanya yang bijaksana dan hormat. Kita memberikan kesaksian yang kuat tentang hubungan pribadi kita dengan Allah ketika kita mengucapkan nama Allah dengan penuh hormat. Dialah yang layak mendapat segala pujian, kemuliaan, dan penyembahan yang tulus dari kita. Tuhan Yesus memberkati.